Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan ya buat hari ini saya boleh kembali berjumpa dengan saudara, kita boleh kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang ada di surga, biarlah Tuhan yang pimpin hati dan pikiran kami, agar kami boleh semakin berhikmat dan hidup di dalam takut akan Tuhan melalui perenungan singkat akan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang lalat, semua kita mengenal lalat ya. Dan kalau berbicara soal lalat, lalat itu termasuk dalam ordo Diptera. Karena dia punya sayap baik yang di depan tubuhnya maupun di belakang tubuhnya. Namun kalau kita perhatikan dari kehidupan seekor lalat, lalat itu hidup tidak sampai 1 bulan, bahkan konon hanya 1 minggu. Dan kalau kita berbicara tentang lalat, lalat itu adalah binatang yang suka tinggal di tempat-tempat yang sedang mengalami proses pembusukan. Dan seperti yang kita ketahui juga, banyak kasus makanan yang dihinggapi lalat akan meninggalkan bakteri yang pada akhirnya akan membuat kita yang memakan makanan itu menjadi sakit. Ya, kita bisa melihat dalam kehidupan kita bahwa di dalam kehidupan kita mengenal ada penyakit disentri, penyakit gatal pada kulit, penyakit kolera, yang semuanya itu disebabkan oleh bakteri yang dibawa oleh lalat. Nah saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan seekor lalat, kita bisa melihat bahwa kehadiran lalat itu memang sangat mengganggu kehidupan kita. Oleh karena itu tidak aneh ketika ada lalat yang masuk ke rumah kita, apalagi yang berusaha hinggap ke makanan yang ada di meja makan, kita akan segera mengusirnya. Karena kita menyadari, karena kita tahu bahwa lalat itu adalah binatang yang membawa bakteri penyakit. Sehingga disebabkan karena lalat suka sekali akan tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang busuk, di mana di sana banyak bakteri yang memang merugikan kehidupan kita. Nah pun dalam kehidupan kita juga dapat menjadi pembawa bakteri yang merugikan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama kita. Yaitu jika kita suka berada di lingkungan yang tidak baik, di lingkungan yang buruk, dan akhirnya kita terbiasa dengan tingkah laku yang buruk, pola pikir yang buruk, sikap yang buruk, yang merupakan dampak dari kehidupan kita yang senang sekali berada di tempat yang buruk, di tempat yang tidak baik. Dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25 firman Allah mengatakan demikian. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudaraku, firman Allah pada saat ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara, hati-hati dalam pertemanan, hati-hati dalam pergaulan, karena pergaulan yang buruk kalau kita tidak hati-hati akan membawa pengaruh yang buruk buat kita juga. Kalau kita suka berteman dengan orang yang suka gusar, maka kita akan jadi orang yang suka gusar. Kalau kita berteman dengan seorang pemarah, bergaul dengan seorang pemarah, kita akan menjadi seorang pemarah juga. Kalau kita bergaul dengan seorang pembohong, kita akan juga jadi seorang pembohong.
Kalau kita bergaul dengan orang yang suka mencaci maki, kita pun akan jadi orang yang suka mencaci maki. Kalau ketika kita bergaul dengan mereka yang bertingkah laku yang buruk, yang bertingkah laku yang tidak baik, kita tidak bisa menyaringnya. Sehingga pada akhirnya kita terpengaruh dalam kehidupan mereka. Saudara, melalui kebenaran firman Allah pada saat ini kita diingatkan, bergaullah, bertemanlah dengan siapa saja. Bukan berarti orang-orang yang jelek, yang buruk dalam kehidupannya harus benar-benar kita jauhi. Tetapi kita diingatkan kembali, hati-hati dengan siapapun kita berteman. Jangan sampai pertemanan, pergaulan, lingkungan di mana yang kita berada membawa pengaruh yang tidak baik, membawa pengaruh yang buruk bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, dengan siapapun kita bergaul, dalam lingkungan apapun kita berada, biarlah kiranya kita tetap dapat menjadi terang Kristus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Marilah supaya kita jangan dikenal sebagai pembawa bakteri penyakit dalam kehidupan sesama yang bisa melukai, yang bisa menyusahkan orang lain, yang bisa tidak menjadi berkat bagi orang lain. Marilah dalam kehidupan kita boleh menjadi sahabat, boleh menjadi saudara, boleh menjadi teman yang boleh menjadi berkat. Dengan kita senantiasa berhati-hati dengan siapapun kita bergaul, tetaplah kita dapat menunjukkan kualitas hidup kita sebagai anak-anak dari Tuhan. Amin.